Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Hadratal muhtaromin summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramin sahibal fudola allazi yahduruna fi hazal masjid jami'al manan hadanallahu wa iyyakum. Insyaallah pertemuan kali ini kita melanjutkan bab 4 ya, kitab Tanqihul Qaul Hasid karangan Syekh Nawawi mengenai logika tauhid, keutamaan membaca sholawat. Jadi kita kupas dulu mutalaahnya tentang keutamaan sholawat. Secara singkat, makna dari kata sholawat itu bentuk jamak dari solu. Asalnya dari kata sholah yang maknanya ucapan yang baik dan mengandung kebaikan. Contoh kalimat solu atau sholah itu seperti misalnya doa atau sholawat itu susunan kalimat ya, yang diucapkan dengan tujuan untuk mengundang rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membaca sholawat itu dan doa secara umum mendatangkan keuntungan bagi kita. Nah, apa saja keuntungan bersolawat kepada Rasulullah SAW? Pertama, ketika membaca sholawat itu berarti kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah, karena ada perintah Allah untuk bersolawat. Yang kedua, kita sedang memberikan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, ketika kita bersolawat, kita sedang menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW. Karena gini jemaah, cinta itu dalam diri manusia itu terbagi dua sumbernya. Ya. Pertama, ada cinta dunia khusus yang datangnya dari pandangan mata, seperti dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 14, zuyina linnasi hubus syahwati gitu. Jadi dijadikan indah tuh pandangan mata kita, pandangan mata manusia, sehingga mendatangkan kecintaan ya, menumbuhkan kecintaan kepada apa yang diinginkan gitu. Pertama adalah minan nisa wal banina gitu. Cinta kepada wanita itu kan dari mata datangnya. Terus anak-anak ya. Wa qanatir munqatarati minaz zahabi, kemudian harta yang banyak, baik itu yang emas ya, jenis-jenis emas, wa fidati wal khalili musamawati wal an'ami wal harsi gitu. Terus kecintaan kepada perak, kepada kuda, atau sekarang mah kendaraan menurutnya, kendaraan-kendaraan mewah, binatang-binatang ternak, sawah, ladang gitu. Zalika mata'ul hayati dunia, itulah kesenangan kehidupan dunia yang datang dari mata. Wallahu indahu husnul ma'ab gitu. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik gitu. Jadi sifat-sifat tadi itulah yang kecintaan dunia yang datangnya dari mata gitu. Nah, ini tergantung pemakaiannya nanti.
kemana kita gunakan harta gitu. Terus kita mendidik istri, mendidik anak, itu dinilai nanti dari itu juga gitu. Dan datangnya dari mana gitu, ya. Kemudian ada cinta yang datangnya dari iman kepada Allah dan Rasulnya gitu. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihina hala watal imani gitu. Ada 3 sifat yang jika ada pada diri seseorang, dia akan meraih manisnya iman, ya. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihim mimma sawahuma gitu, ya. Jadi ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya, maka itu wa ayuhibbul mar'a la yuhibbuhu ila illallah gitu, ya. Kemudian dia mencintai seseorang wanita, tidak dia lebih dia cintai daripada karena Allah, ya, yuhibbuhu ilallah, kecuali Allah. Nah, jadi pertama itu ada orang yang cintanya itu lebih tinggi kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, kalau Allah Ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbiyina fiyya gitu. Jadi Allah sendiri mewajibkan dirinya, ya, untuk mencintai orang-orang yang saling mencintai karena Allah gitu, ya. Wal mutajallisina fiyya gitu. Juga orang-orang yang saling bermajlis karena Allah. Jadi kita duduk di majelis itu tidak ada lain niatnya hanya karena Allah, mencari ilmu Allah, mencari ridha Allah. Wal mutazawirina fiyya gitu, saling berziarah juga karena Allah. Wal mutabazilina fiyya gitu, juga saling memberi karena Allah. Jadi kita memberi itu juga niatnya harus karena Allah. Nah, inilah cinta yang tumbuh di diri manusia yang mewajibkan Allah mencintai manusia, ya. Jadi tidak ada, singkatnya mah tidak ada terbangun kesenangan atau cinta karena dunia. Kalaupun ada nikmat Allah itu semua kita niatkan untuk mencari ridha Allah, ya. Entah itu berupa mencari ilmu, jalan-jalan yang kita gunakan untuk mencari ridha Allah. Kalau udah Allah ridha, pasti Allah merasa wajib memberikan cintanya kepada kita gitu. Jamaah dan Allah, maka dalam sholawat itu akan menumbuhkan anugerah cinta di dalam diri kita yang sesuai dengan ridha Allah dan rahmat Allah, ya. Pertama, tujuan cinta kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urutan pertama, ya. Buktinya apa? Implementasinya ketika kita mencintai Allah, itu yang Allah lihat bagaimana kita taat, ya, membangun ketaatan kepada Allah dan membangun nilai-nilai ibadah kita hanya kepada Allah. Itu bukti kita cinta kepada Allah yang diukur oleh Allah gitu. Jadi bukan hanya la ilaha illallah, bukan hanya zikir aja gitu, tapi harus ada implementasinya, ya, harus ada bukti. Kemudian cinta kita kepada yang kedua ini kepada Rasulullah SAW, ya. Buktinya adalah kita ittiba, ya, ittiba kepada Rasulullah SAW dan dawam sholawat kepada Rasul. Nah, ini itu fakta atau bukti kita mencintai Rasulullah SAW. Kalau kita cinta sama istri kan kita tuh dawam tuh nafkah, ya, gitu. Nah, yang ketiga, urutan cinta kita yang ketiga adalah kepada orang tua. Caranya itu kita membuktikan dengan menuruti dan
menghormati serta mendoakan orang tua. Itu bukti kita mencintai orang tua, ya. Kalau nggak ada ini ya cintanya cuma hayang minta duit unggul. Gitu. Ya. Dan seterusnya. Artinya gini, makna cinta itu harus punya konsekuensi yang kita buktikan dari rasa cinta itu sendiri gitu. Harus ada implementasinya. Kemudian cinta kepada Rasulullah SAW yang paling sederhana buktinya itu adalah Rasulullah SAW sendiri ini yang menyampaikan kepada kita, ya, rogima angfu rojulin zukirtu indahu, gitu. Celakalah seorang laki-laki yang ketika namaku disebut falam yusolli alayya, kemudian tidak bersolawat untukku. Jadi kalau dengar ada orang yang menyampaikan nama Rasulullah SAW, kita harus bersolawat yang singkat-singkatnya aja. Nah, ini yang diukur oleh Rasulullah SAW. Kemudian jemaah, cara kita mengamalkan sholawat kepada Rasulullah SAW, kita harus paham dulu ya, dalil utama perintah sholawat kepada Rasulullah SAW itu adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi Allah langsung yang berfirman dan mencontohkan. Kalau Allah perintah sholat, Allah nggak nyontohin. Perintah puasa, Allah nggak nyontohin. Tapi ketika Allah perintah sholawat, Allah duluan dan Rasulnya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita nggak sholat, keterlaluan tuh, ya. Itu. Kalau puasa ada kodoknya, sholat ada kodoknya, sholawat nggak ada. Karena Allah udah langsung contohkan. Gitu. Masa sih gitu, udah langsung dicontohan, nggak bisa juga, gitu kan, aneh, ya. Kemudian Imam Hafidz As-Saqawi menjelaskan kalau sholawat Allah dan para malaikat itu menggunakan kata yusoluna. Innallaha wa malaikatahu yusoluna. Gitu. Ini bentuk sigot mudhari, ya. Jadi bentuk yang sekarang dan yang akan datang. Artinya terus menerus berkesinambungan karena kalimatnya yusoluna gitu, kosakatanya, ya. Jadi kita jangan pernah istirahat dari bersolawat. Jangan cuma solawat mengandalkan sholat 5 waktu, cukup di dalam sholat 5 waktu, enggak. Karena Allah sendiri menggunakan kata yusoluna, ya, artinya setiap waktu ada yang kita dawam solawat misalnya, ya. Kalau saya jemaah ba'da sholat Jumat itu selalu sholawat nariyah. Itu wasiat dari orang tua saya. Jadi setiap pada sholat Jumat itu saya isol dulu, mulai dari Rasulullah sampai orang tua sampai keluarga. Kemudian kulhu 11, falak sekali, binas sekali, nariyah 11, yasin sekali. Habis itu doa, ya. Itu yang dawamnya. Itu. Nah, kemudian gini jemaah sekalian, Allah memerintahkan kita bersolawat secara tegas menggunakan kata solu. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu. Ya. Shollu wa salimu taslima gitu. Al-amru yufidul wujuba. Jadi shollu ini kan fi'il amar, perintah, ya. Perintah itu dalam kaidah fikih faedahnya menunjukkan hukum wajib. Salat perintah oleh Allah maka wajib. Puasa perintah maka wajib. Nah, ini sholawat Allah menggunakan kata solu, fi'il amar. Artinya kita diperintahkan wajib untuk bersolawat.
Saking wajib-wajibnya, maka ketika sholat, di dalam sholat tidak bersolawat, maka tidak ada sholat, batal sholatnya, ya. Gitu jemaah. Maka ketika Allah dan Rasulnya shollu alaihi wasallimu taslima, kita juga demikian, ya, seperti tadi saya jelaskan. Kemudian jemaah sekalian, selanjutnya apa alasan keuntungan dari mendawamkan sholawat? Pertama, ketika kita bersolawat itu artinya kita tadi taat kepada perintah Allah. Taat kepada perintah Allah untuk mencari wasilah. Allah berfirman dalam Al-Maidah 35, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha, gitu. Jadi orang-orang yang beriman ini dipanggil nih, hei orang-orang yang beriman. Ini artinya ketika Allah memanggil orang beriman itu Allah mendekat, tidak dari jauh, gitu. Ketika kita manggil anak misalnya, hei fulan, kita mendekat. Jadi Allah panggil kita ini sebagai orang beriman, dan ditambah ittaqullah, artinya Allah mendekat kepada kita, ya. Wabtagu ilaihi wasilah. Jadi perintah Allah itu carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita bersolawat itu salah satunya adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, wasilah itu kan kata benda, ya, isim dari wasilata, gitu. Jadi alat atau media. Jadi kita harus mencari alat atau media atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Kenapa kita harus bertawasul atau bersolawat atau bersolawat, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan bersolawat? Ini kebutuhan kita jemaah. Karena Sayyidina Umar sendiri ini pernah berkata, mendengar dari Rasulullah SAW, inna du'a mauqufun bainan nas bainas sama'i wal ardi. Jadi sungguh doa itu mauquf. Kayak kita wukuf itu kan diam, nggak kemana-mana, berhenti, diam. Maknanya wukuf itu. Mauqufun bainas sama'i wal ardi. Jadi doa kita itu berhenti tuh antara langit dan bumi, nggak nyampe kepada Allah. Kita kalau kirim surat, kirim salam ke presiden, kalau nggak nyampe, nggak bakal didengar sama presiden, nggak bakal dibalas, gitu, ya. La yas'adu minhu syai'un, tidak ada yang bisa menaikkan doa kita itu ke atas sampai kepada Allah, hatta tusolliya ala nabiyyika, sampai kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi itu pentingnya jemaah. Jangan sampai kita capek-capek bersolawat tapi nggak sampai kepada Allah, gitu, ya. Nah, kemudian dijamin oleh Rasulullah SAW, ya, ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, waqala sallallahu alaihi wasallam, man sholla alayya fi yaumi mi'ata maratin, siapa yang bersolawat 100 kali dalam satu hari, ya, qadallahu lahu ma'atan hajatin, gitu, maka Allah akan memenuhi 100 hajat, 100 kebutuhan kita, hajat kita itu Allah akan penuhi. Sab'ina min al-akhirati, ya, 70-nya itu untuk hajat akhirat, untuk kebutuhan akhirat kita, itu 70 diijabah langsung sama Allah, ya. Wa salasatina min halidun yahu, gitu, dan 30-nya untuk hajat dunia. Kenapa kok Allah kasih hajat dunianya cuma 30? Ya, sementara hajat akhiratnya 70. Karena dunia ini ada keterbatasan-keterbatasan. Ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan umur, ya, ada keterbatasan ruang, itu dunia. Makanya kalau lebih dari 30
mubazir. Ya. Kita lagi enak-enak nonton, habis waktunya. Ya, itu. Karena dunia gitu, lagi menikmati dunia, umurnya selesai. Ya, itu dunia. Makanya Allah kasih 30. Ya, proporsionalnya seperti itu tuh. Gitu. Karena kita punya keterbatasan. Ya. Jadi jangan pernah suudzon pada Allah. Ya Allah, kok saya nikmati cuma segini. Oh, ente cukupnya segitu. Gitu. Ya. Nah, sementara akhirat itu tidak ada keterbatasan. Makanya Allah kasih lebih banyak, jauh. Jauh lebih banyak, 70. Kebutuhan kita di sana jauh lebih banyak daripada di dunia gitu. Ya. Gitu, jemaah. Karena Rasulullah SAW iza zahaba sulusal qauma faqala, ketika Rasulullah SAW itu berkumpul dengan para sahabat, ini memasuki waktu 2/3 malam, Rasulullah itu tiba-tiba berdiri. Ya. Berdiri dan mengingatkan, ayuhan nasu uskurullahu ta'ala, wahai manusia, berzikirlah kepada Allah. Ya. 2 kali nih Rasulullah sampaikan, ayuhan nasu uskurullaha ta'ala gitu. Berzikirlah kepada Allah, ya. Ja'ati arojifatu tatba'uha arodifatu gitu. Nah, ini jadi gini, ini kalau dalam tafsir Jalalain, kalimat ini itu maknanya gini, telah datang tiupan pertama diikuti tiupan kedua. Makanya Rasulullah ingatkan pada kita untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ya. Kita itu pada tiupan pertama, kita itu akan dibangkitkan, gitu, dihidupkan, ya. Kemudian tiupan kedua itu akan mengguncang manusia, entah dari alamnya, entah dirinya sendiri, gitu. Ya. Jadi datang nanti tiupan yang akan mematikan kita. Nah, ini kita harus siap-siap. Artinya Rasulullah ingatkan tuh, jangan terlena bahwa kita nggak pernah mati, nggak. Gitu. Di antaranya keselamatan kita mati itu adalah sholawat, ya. Zikir kepada Allah, kemudian kita ingat pada Allah. Tentu kita juga harus sholawat kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian ja'a al-mautu bima fihi gitu. Akan datang kematian dengan semua kejadian yang ada di dalamnya, fihi bima fihi, dengan segala macam kejadian yang menyebabkan kematian. Nah, ini Rasulullah ingatkan. Ya, jadi kematian itu bukan hanya satu sebab, ya, tapi banyak sebab. Baik itu sakit, baik itu cilaka, ya. Bahkan ada yang kemasukan nyamuk, mati. Ya. Gitu. Jadi kematian itu kan nggak ada urutan abjad, ya. Gitu. Kalau ada urutan abjad, saya pertama itu. Zainuddin terakhir. Gitu, ya. Tapi nggak ada tuh, nggak ada urutan abjad. Itu jemaah. Kemarin tetangga saya itu yang paling sehat, setiap waktu jalan kaki dari rumah ke masjid. Haji Fauzian itu, ya, ngobrol sama saya, Haji katanya, saya insya Allah sehat, ayo bareng sama saya ke masjid. Saya hitung itu sekali jalan itu pulang pergi 600 langkah ke masjid tuh, ya. Itu berarti kali 5 waktu berarti berapa? 3.000 langkah sehari gitu. Haji Fauzian almarhum. Saya bilang insya Allah. Meninggal duluan. Padahal syariat sehatnya lebih kuat dari saya. Gitu. Ya karena nggak ada hitungan kalau masalah meninggal, nggak ada hitungan. Ya. Gitu. Nggak ada waktu, nggak ada syariat, nggak ada, meninggal mah kumaha Allah. Gitu. Tapi bagus insya Allah, karena meninggalnya di masjid.
meninggalnya di masjid, tiba-tiba di masjid bawa pulang. Saya kebetulan lagi di Cianjur dengar kabar dari anak. Gitu jemaah ya. Nah, yang kedua setelah tiupan kematian datang tiupan kedua, yaitu dihidupkan kembali kita. Kita dihidupkan kembali itu karena perjalanan hidup manusia itu ada alam ruh, ada alam dunia ya. Ini dihidupkan ke alam dunia, dimatikan lagi masuk ke alam barzah ya. Kemudian dihidupkan lagi masuk ke alam yaumul ba'atsi, yaumul masyar ya. Kemudian yaumul mizan, yaumul hisab, dan terakhir surga dan neraka. Sudah, kalau sudah di surga dan neraka udah. Itulah kita butuh tadi ya. Panjang kehidupan di akhirat itu jauh lebih panjang dari kehidupan di dunia. Faqala Ubay bin Ka'ab, faqultu, berkata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, ini aktsaru sholati alaika gitu. Wahai Rasulullah, sungguh saya itu telah memperbanyak bersalawat kepada engkau ya Rasul. Fama aj'alu laka min sholati gitu. Kemudian berapa banyak yang harus saya jadikan sholawat kepadamu di dalam doa saya? Qala maksita. Jadi dijawab oleh Rasulullah, ya terserah antum ya, terserah Anda. Maksita, terserah Anda gitu. Qultu arubu, kemudian berkata sahabat tadi, gimana kalau seperempat ya Rasul? Dijawab lagi oleh Rasulullah, qala masyita gitu. Wa in zita fa huwa khairun. Terserah Anda, kalau Anda tambah lebih baik gitu. Ya. Qultu laka nisfu, saya berkata gimana kalau setengahnya? Dijawab lagi oleh Rasulullah, maksita wa in zita fa huwa khairul laka gitu. Terserah Anda gitu ya, kalau ditambah lebih baik bagi kamu gitu. Qultu asulusani, kemudian berkata lagi sahabat itu, gimana kalau 2/3? Oh, dicicil nambah nate ya. Masita wa in zitta gitu, terserah. Kalau ditambah lebih baik. Aj'alu laka sholati kullaha. Gimana kalau saya membaca salawat untuk engkau wahai Rasul di setiap waktu? Ya. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, iza yakfi hamuka wa yakfiru zanbaka. Kalau begitu maka akan dicukupkan semua hajat kamu di dunia. Ya. Dan semua dosa-dosa kamu tuh diampuni. Nah, jadi jamaah sekalian, waktu saya mesantren di Gentur itu, setiap habis sholat berjamaah dari mulai subuh sampai isya, kita santri itu diajak bersolawat. Kulhu 11, Falak, Binas, Nariyah 11, terus doa setiap habis sholat 5 waktu, mengacu kepada hadis ini. Jadi dianjurkan oleh ulama, pengersaan Nuh semua harus bersolawat setiap waktu ya. Maka di Gentur itu insya Allah orang-orang yang mesantren di sana, karena mesantrennya nggak ada kewajiban, mau datang mau ngaji terserah gitu, nggak ada harus di absen, nggak ada. Diminta uang juga enggak, cuma waktu itu saya ingat diminta uang 500 rupiah urunan listrik lampu. Bahkan kita sholawat habis lohor, habis isya dikasih makan ku kiai. Gitu. Ya. Jadi boro-boro diminta duit dikasih makan ku kiai. Apalagi tiap Jumat itu tamu yang datang semua makan berjamaah. Ya. Tapi rezekinya ada terus. Gitu. Dan Gentur itu alhamdulillah sampai sekarang melahirkan ulama. Melahirkan ulama gitu. Di Gentur itu, ya. Karena gitu ngajinya nggak banyak, yang banyak itu mahabahnya sama sholawatnya, sama sholawat. Jadi tiap habis sholat itu sholawat. Jadi barokah. Ya. Saya aja boro-boro ngaji di Gentur, tapi alhamdulillah jadi bisa ngaji karena mahabah sama ulama dan sholawatnya digedein gitu. Ya, gitu. Jemaah sekalian. Kemudian dalil menambahkan kata Sayyidina. Nah ini kan jadi pertentangan nih. Ada yang
nggak boleh ditambah dengan Sayyidina, ada yang boleh ditambah dengan Sayyidina. Maka bahkan dianjurkan, ya. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'don, gitu. Allah perintahkan dalam An-Nur ayat 63, jangan kamu jadikan panggilan Rasul kamu itu di antara kamu, ya, di antara kamu semua, ka du'a ba'dikum ba'don, ya, seperti panggilan untuk sama kepada yang lain. Jadi kalau kita manggil kepada teman sahabat itu nama aja, ya, anak nama misalnya, ya. Di sini Allah yang perintahkan kalau memanggil kepada Rasulullah itu jangan disamakan. Maka dasar dalil inilah para ulama menambahkan kata Sayyidina supaya tidak sama panggilan kita dengan manusia yang lain. Ya, jadi enggak salah kalau orang yang bilang jangan tambah kata Sayyidina, berarti dia tidak taat kepada perintah Allah. Ini Quran. Satu, ya. Yang kedua berarti dia tidak menghargai Rasulullah SAW. Kita kalau baca sejarah dulu, Pak Karno itu dipanggilnya panjang banget. Enggak ada yang berani panggil Soekarno. Baru sekarang yang berani panggil presiden tuh pakai nama Ungko. Dulu mah saking hormat-hormatnya ke presiden, dipanggilnya coba Bapak Soeharto. Gak ada yang berani panggil Soeharto, pakai Bapak Presiden, pakai gelar, ya, yang mulia segala. Ari ke Rasul dengan Muhammad Ungkul, Muhammad yang mana ini? Muhammad anak siapa kan? Gitu. Ya, ini perintah Allah loh. Perintah Allah untuk membedakan panggilan kita kepada Rasulullah SAW. Makanya ketika kita mendengar nama Nabi disebutkan ditambahi alaihi salam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, al-aula zikrus syadati li'anal afdala sulukul adabi, gitu. Yang lebih baik adalah mengucapkan Sayyidina sebelum nama Rasulullah SAW karena afdolnya kita beradab kepada Rasulullah. Jadi kata Sayyidina itu adalah bukti adab kita kepada Rasulullah, ya. Nah kemudian gini jemaah, satu ketika lagi kumpul Rasulullah di Madinah, ya, di Nabawi. Tiba-tiba Rasulullah nyampaikan ke Sayyidina Abu Bakar, kan duduk di sebelah beliau. Ya Abu Bakar, kamu minggir sedikit. Akan datang seorang pemuda yang saya akan tempatkan duduk di sebelah aku. Kurang gimana terhormatnya Sayyidina Abu Bakar. Duduknya selalu di sebelah Rasul. Saking dekatnya sama Rasulullah. Dan manusia pertama mendapat jaminan surga itu Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba sama Rasulullah suruh geser. Karena mau ada laki-laki yang datang ke Masjid Nabawi yang akan didudukan di sebelah Rasulullah. Berarti dianggap oleh Rasul laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dari Sayyidina Abu Bakar. Ya. Kemudian bertanya nih Sayyidina Abu Bakar, kok bisa itu? Ya Rasulullah, emang ini siapa nih? Itu anak siapa nih? Tiba-tiba harus duduk di sebelah engkau gitu, menggeser aku. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa pemuda ini setiap pagi, sore dan malam selalu bersolawat kepada aku. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man sholla alaihi. Gitu. Ya. Wa sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusholli alaihi. Gitu. Ya. Wa sholli ala Sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ayusolliya alaihi, gitu. Ya. Wa shollu ala Sayyidina Muhammadin kama amarta yusolli ala ayusolliya alaihi, gitu. Wa sholli ala Muhammadin kama yambagi sholatu alaihi. Si pemuda ini selalu membaca sholawat ini setiap pagi, sore dan malam, gitu. Dan sholawatnya ini bukan dari Rasul, karangan dia.
karangan dia untuk mengangkat, meninggikan Rasulullah. Itu. Jadi kalau ada orang yang bilang itu salawat-salawat selain yang ada di Quran, selain yang diajarkan oleh Rasulullah, itu salawat itu tidak boleh, haram, seperti salawat nariyah haram. Ini pemuda mengarang kalimat salawat, diangkat derajatnya oleh Rasul sampai menggeser Sayyidina Abu Bakar. Jadi aneh, ya. Ada orang yang mengatakan haram bersolawat kecuali yang ada di Quran dan yang diajarkan oleh Rasul. Berarti dia mengajarkan kita supaya derajat kita nggak tinggi-tinggi itu. Ya, gitu jemaah. Jadi ini contohnya. Kemudian diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, "Qila ya Rasulullah, kaifa sholatu alaihi?" gitu. Qala taqulu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabi umi. Nah, jadi gini jemaah. Ini Rasulullah ajarkan kepada kita sholawat umi. Ya, sholawat umi itu siapa yang setiap hari Jumat sebanyak 80 kali, Allah akan mengampunkan dosanya selama 80 tahun. Ya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, gimana caranya bersolat kepada engkau? Ya tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sholawat umi. Gitu jemaah. Jadi ini juga saya diajarkan dari dalil ini. Diajarkan di Gentur itu, di pesantren saya dulu, kalau kita nunggu Jumatan, nunggu khotib naik Jumat, itu dipimpin untuk membaca sholawat umi. Itu Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil umi. Itu terus sampai khotib naik, gitu, sampai azan ya. Jadi oleh pemimpinnya itu di pesantren sebelum azan itu diajak jemaah itu untuk bersolawat itu. Gitu, karena semakin banyaknya solawat umi itu disampaikan oleh kita pada hari Jumat, sebanyak itu nanti dosa itu diampunkan. Maka minimal 80 kali kata Rasul, ya. Gitu jamaah. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan solawat yang harus kita sampaikan. Ini saya cukupkan dulu sampai di sini, ya. Ada yang mau ditanya sebelum ditutup doa? Ada yang mau nanya tentang salawat? Ya. Waalaikumsalam. Bismillah. Apa? Zikir? Salawat umi. Kalau salawat umi itu bebas. Pokoknya per hari 80 kali gitu. Di hari Jumat. Ya. Cuma ngambil keutamaan waktu afdolnya Jumat itu duhur. Makanya di pesantren Gentur itu sebelum duhur. Gitu. Qabla duhur mengucapkan itu, membaca itu. Sambil nunggu azan, orang kebanyakan masing-masing, doa masing-masing, salat masing-masing. Nah, jadi ada afdolnya diajak jamaah untuk salawat umi. Karena keuntungannya banyak ini. Kalau salawat yang lain itu usahakan setiap habis sholat fardu 5 waktu itu bersolawat 11 aja, nggak usah banyak-banyak, 11 gitu. Selesai sholat 5 waktu solawat gitu ya. Yang bagus salawat nariyah yang bagus, tapi kalau mau
Yang lain bebas. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau salawat tadi, salawat umi kan didawamkannya belum Jumat ya. Hari Jumat sih sebenarnya, cuma kalau di pesantren saya diambilnya sebelum Jumat, sambil nunggu Jumat. Atau hari Jumat. Ya. Kalau yang salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, setiap habis boleh sambil misalnya sambil jalan, boleh. sambil zikir, apa boleh. lagi duduk. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Bebas ya. Iya. Salawat itu amalan ibadah yang diterima oleh Allah dan Rasulnya sekalipun riya. Ya. Saya dulu pernah, maaf ini jemaah, ini cerita aja. Bapak Hamzahas waktu mau mencalonkan wapres ya, itu putranya datang ke rumah saya, minta bikin gema sholawat. Waktu itu kita datangkan santri dan ibu-ibu dari Gentur itu, dari Cianjur, ke Taman Mini, ke tempat silat itu, tempat silat sana. Bikin gema sholawat, mendoakan beliau supaya jadi wapres. Ya. Nah, waktu itu saya nanya dulu, saya waktu itu masih hidup ya, Kiai Haji Ahmad Zides Abdul Qadir. Saya tanya, Wak, ini saya diminta begini nih, boleh nggak? Sholawat mah tenanan asal ente ulah maca Quran. Jadi cukup kulhu sama sholawatnya aja, kulhu palak binas sama sholawat, jangan pakai yasin. Gedekeun sholawatna katanya, da eta mah bebas rek ria gitu naon gitu. Gitu ya dulu. Jadi pernah saya tanya boleh. Tapi jangan Quran, jangan dibawa Quran untuk kepentingan yang lain. Gitu. Hanya mencari ridha Allah ya. Gitu. Kalau itu kan karena sifatnya wasilah. Jadi makhluk ke makhluk, tujuannya kepada Allah. Kita mencari wasilah dari makhluk ke makhluk. Rasulullah kan makhluk. Gitu. Ya, jadi boleh. Gitu. Gitu. Apa? Wah, saya di pesantren saya belum dengar tuh. Tapi nanti saya cari kita. Saya tanya lagi. Nanti saya cari lagi. Mungkin itu mencari ini ya, rezeki yang tidak diduga-duga. Ya. Tapi nanti saya cari dalilnya yang kuat ya. Ada lagi nggak? Ya. Ini bacaan sholawat yang kita baca ketika dalam sholat, ketika membaca tasyahud. Ada sebagian pendapat katanya sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Solu kama ra'ait. Terus berkembang soal bacaan sholawat itu sebetulnya yang mana? Apakah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad? Kalau kaitannya dengan yang kita ucapkan tadi kan ada yang lebih baik adalah pakai sayyidina. Ya. Tapi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu kadang-kadang jangan ditambah-tambahin gitu ya. Karena kalau ditambah-tambahin itu nanti tidak sesuai gitu. Nah, ini pendapat seperti ini bagaimana? Kita kalau selesai takbiratul ihram, salat terus membaca apa? Allahu Akbar, kabiro, seterusnya kan? Itu yang ngajarin Rasulullah apa bukan? Hah? Bukan. Ada sahabat yang terdengar oleh Rasulullah ketika bermakmum dengan Rasul membaca Allahu Akbar kabiro. Selesai sholat dipanggil oleh Rasulullah. Siapa tadi yang membaca itu? Nah, ditunjukkan bahwa oleh Sayyidina Umar ini yang membaca itu.
saya langsung melihat malaikat membuka pintu-pintu langit. Akhirnya semua jamaah mendawamkan itu. Gitu. Ya. Jadi tidak semua dalam perkara sholat itu diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Selama tidak keluar dari dalil utama, dalil pokok. Gitu. Jadi kalau bid'ah itu kebanyakan orang kan ngambil dalilnya man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radun, ya. Man amila amala laisa alaihi amruna fa huwa radun, misalnya. Barang siapa yang ngamalkan, barang siapa yang tidak diperintah, mengerjakan yang tidak diperintah oleh aku. Tapi sekarang sunnah Rasul itu apa saja? Ada yang diucapkan, ada yang dikerjakan, ada yang didiamkan oleh Rasulullah juga menjadi sunnah. Gitu. Bandingku uswatun hasanahnya Rasulullah SAW. Diamnya aja menjadi sunnah. Gitu. Jadi kalau kita mengambil dalil yang lebih baik untuk perintah Allah, taat pada perintah Allah. Kan Allah tidak perintahkan di sini dalam Quran tadi bahwa di dalam sholat jangan pakai, di dalam sholat panggilnya ya Muhammad aja, kan enggak. Gitu. Tapi dimanapun, kapanpun gitu, ya. Karena gini jamaah, ini maaf ini. Adik ibu saya sampai sekarang di Mekah. Dulu ketika kami 92 ke sana, itu kan ditutup semua pesantren-pesantren tuh. Apalagi yang ada bau-bau dengan Rasulullah. Ditutup. Kenapa ditutup? Karena mereka takut membentuk kekuatan untuk memberontak kepada Raja Wahab. Saud, ya, Bani Su'ud. Nah, untuk mendukung Bani Su'ud digunakanlah kiai namanya Wahabi. Wahab itu Abdullah bin Wahab. Sehingga muncullah gerakan Wahabi yang mengharam-haramkan segala sesuatu, diantaranya yang mengagungkan Rasulullah. Semua fakta sejarah di Mekah dihapus semua. Coba mana ada sisa? Tinggal satu-satunya Maulid Rasul. Dan itu pun dijadikan perpustakaan. Saking mereka takut kepentingan politik kekuasaannya, saking takut membangun kekuatan Bani Quraisy, keturunan-keturunan Rasul membentuk kekuatan. Maka ketika itu keturunan Rasul kabur kemana-mana. Ya, ada yang ke Yaman, ada yang ke Maroko. Dan yang di Mekah, di Madinah pun nggak pakai nasab akhirnya, karena takut. Ya, dulu kan pesantren itu di sekeliling Masjidil Haram, termasuk kakeknya Gus Dur juga kan punya pengajian halaqah di sekitar Masjidil Haram, gitu. Ya, Mama Satibi juga dulu punya halaqah di Masjidil Haram, dari Gentur juga sama. Nah, kemudian setelah menangnya Abdullah bin Wahab ini semua diusir. Gitu. Pokoknya bau-bau Rasulullah, apalagi mengagung-agungkan Rasulullah gitu. Mana ada muludan di sana? Haram. Ya. Tapi disko boleh. Gitu. Di Riyadh itu udah mulai ada disko-disko gitu. Ya, muludan haram. Jadi memang ada kepentingan politik. Ya, kalau kita nggak usah ikut-ikutan masalah itunya lah. Kita yang penting dalilnya. Dalilnya Qur'annya jelas, turun ke nabinya jelas, ya. Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu dasar patokan hukum kita. Kalau nggak ada di 4 itu ya nggak usah. Itu ya. Gitu. Ada lagi nggak jemaah? Saya mau tutup nih. Jadi itunya sejarahnya ya. Saya tutup aja ya. Wallahul musta'in ala kulli hal.
innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa mina afiyati husulaha wa mina aishi argodah wa mina umuri as'adah wa mina isani atamah wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ahtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati kutuwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa zali taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa sabitna ala nahjil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yawma qiyamah wa afif anna sikla auzar warzuqna aisyata abrar wa qfina wasrif anna sarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.